Permasalahan diperbincangkan oleh orang-orang adalah bagaimana kita bisa cepat kaya dan hidup bahagia. Tetapi faktanya kenapa cuma beberapa orang aja yang akhirnya bisa menjadi super kaya, sedangkan yang lainnya cuma gitu-gitu aja. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Di channel ini gue berbagi tips bagaimana cara kita bisa menghasilkan uang dari internet. Entah itu dari bikin konten, bikin bisnis online, ataupun trading di capital market. Semuanya gue bahas di sini secara gratis. Jadi buat kalian yang merasa cocok dan membutuhkan konten-konten seperti ini, silahkan di subscribe aja karena channel ini gratis. Dan di video kali ini gue mau ngebahas kenapa sih banyak orang miskin itu gagal kaya, sedangkan orang yang kaya malah jadi tambah kaya. Di sini gue akan membahas 5 poin yang akan membantu kalian untuk bisa merefleksikan sebenarnya apa yang terjadi dengan diri kita dan apakah kita melakukan hal yang salah dan selama ini kita persepsikan benar. Sadar gak bahwa populasi orang kaya itu sebenarnya jumlahnya lebih sedikit daripada orang miskin. Dan kalau misalnya kita ibaratkan ke dalam sebuah piramida, pastinya yang bagian bawah dari piramida adalah orang-orang yang miskin. Semakin ke atas adalah semakin kaya. Dan seperti layaknya piramida, bahwa semakin ke atas semakin kecil populasinya. Itu kenapa kita sering banget menemukan begitu banyak top orang terkaya dunia, tapi jumlahnya itu cuma sedikit. Dan itu juga alasan kenapa tidak ada deretan orang termiskin di dunia. Dan kalau misalnya kalian pernah baca buku 80-20 rules ya, dimana sebenarnya 80% kekayaan di dunia ini dikuasai oleh 20% populasi dunia. Sedangkan 80% populasi dunia hanya menguasai 20% dari kekayaan yang diberikan oleh dunia. Kalau misalnya kita search tentang 10 orang terkaya di dunia, di sini tertulis ya nomor 1 Elon Musk. Ya wajar lah ya kalau misalnya kalian mau menjadi seperti Elon Musk, ya kalian harus punya influence yang luar biasa. Karena dengan punya influence, secara nggak langsung kalian tuh bisa mendorong semua orang untuk percaya dan mengikuti apa yang kalian lakukan. Dan itu kenapa Elon Musk bisa menjadi orang terkaya. Walaupun secara bisnis Teslanya itu kurang oke, tetapi secara valuasi dan hasil pom-poman dia terhadap setiap Bitcoin dan cryptocurrency itu membuat dirinya kaya. Jadi kalau misalnya kalian pengen kaya seperti Elon Musk, ya udah, belajarlah untuk pom-pom, bangun credibility kalian sehingga influence yang kalian berikan semakin lama semakin besar. Sedangkan kalau misalnya kita benchmarking ke 10 orang terkaya di Indonesia, kita bisa ngelihat bahwa gapnya pun besar ya. Dari orang terkaya nomor 1 sampai orang di bawah nomor 2-nya aja itu udah jomplang banget. Dan ini yang menandakan bahwa semakin tinggi posisi seseorang, semakin sulit untuk dijangkau oleh orang-orang lainnya. Karena pada akhirnya kesenjangan itu ternyata sebegitu besarnya. Kalau misalnya kita perhatikan, rata-rata orang terkaya di dunia ini mereka adalah seorang pengusaha yang perusahaannya listing, terbuka, kemudian mereka juga berinvestasi. Jadi nggak cuma sekedar mereka itu menambah pundi-pundi uangnya dengan bekerja, tapi mereka juga pandai untuk melipat gandakan aset-asetnya. Entah itu berinvestasi terhadap aset mereka sendiri atau perusahaan mereka itu ya juga berinvestasi terhadap perusahaan orang lain. Misalnya mengakuisisi, sehingga growth dari perusahaannya itu memberikan efek compounding. Dimana kita tahu ya sama-sama bahwa compounding ini adalah salah satu keajaiban dunia ke-8 yang bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nomor 3, kalau misalnya kita perhatikan, namanya pengusaha, pasti mereka itu adalah seorang risk taker. Karena mereka berani untuk keluar dari zona nyamannya. Di buku yang lagi gue baca, Psychology of Money, di situ dikatakan bahwa risk dan luck itu sebenarnya hanya dibedakan dengan sebuah garis tipis. Jadi antara resiko dan keberuntungan itu sebenarnya sangat berkaitan dan sangat berkorelasi satu sama lain. Bahwa tidak mungkin bisa kita mendapatkan keberuntungan kalau misalnya kita nggak berani untuk mengambil resiko. Jadi sebenarnya orang yang hidupnya di zona-zona nyaman itu akan lebih sedikit mendapatkan keberuntungan daripada orang yang berani mengambil resiko. Dan itu kenapa entrepreneur itu punya success rate yang tinggi. Tapi bukan berarti kamu menjadi employee itu nggak bisa berhasil ya. Karena banyak juga kesempatan-kesempatan dengan apa? Menjadi entrepreneur, taking the leap. Kamu nggak hanya mengerjakan pekerjaan yang dijanjikan kepada kamu, tapi juga kamu melakukan lebih. Dan itu bentuk dari kamu mengambil resiko untuk bisa mendapatkan keberuntungan. Karena ketika kamu berhasil menunjukkan kapabilitas kamu, bukan tidak mungkin kamu mendapatkan kesempatan lebih untuk
dapat promosi, dan juga dapat bonus yang luar biasa besar. Dan karena kita sadar juga bahwa 100% effort kita biasanya itu nggak bisa menghasilkan 100% outcome yang sama. Jadi itu kenapa kita tuh lebih suka untuk mengambil resiko, men-challenge diri kita untuk ibaratnya berjudi lah. Dan itu juga kenapa banyak orang yang suka berjudi. Karena dengan mereka mengambil resiko, mereka punya mimpi dan angan-angan untuk bisa mendapatkan suatu rejeki nomplok dalam waktu yang singkat. Gak ada yang salah sebenarnya ya. Karena di buku Psychology of Money itu juga disebutkan bahwa setiap orang itu muncul dan berkembang berdasarkan experience unik mereka masing-masing. Jadi sebenarnya kita gak bisa ngejudge juga kenapa tipe orang ini suka ngejudi, kenapa tipe orang ini nggak berani untuk taking risk, dan kenapa orang ini beruntung. Karena pada dasarnya kita tidak bisa menjudge orang lain karena mereka punya pengalaman unik mereka sendiri, di mana mereka bertumbuh, latar belakang mereka itu yang akhirnya menentukan, membantu mereka untuk bisa memiliki karakter dan sifat yang akan mereka lakukan itu. Dan ini berkontribusi terhadap luck dan risk tadi. Jadi pada dasarnya kita semua itu suka bermain gila dengan uang. Apa yang menurut gua gila belum tentu gila buat lo. Tapi apa yang menurut gua normal belum tentu juga normal buat lo. Jadi di sini kita mau sama-sama menghargai unique experience masing-masing. Karena semua itu sangat subjektif dan tergantung dari kondisi kita masing-masing. Poin nomor 4 adalah poin yang menurut gua cukup penting. Bahwa mau seberapa banyak uang yang berhasil kita dapatkan, yang paling penting adalah mindsetnya. Bagaimana kita bisa mengolah uang yang udah kita dapatkan tersebut. Sebagai contoh ya, baru beberapa hari yang lalu gue ngeliat ada satu testimoni ya dari satu member di Discord tempat gue trading, dimana dia cerita bahwa dia berhasil melipat gandakan dari modal $300 menjadi $10.000 dalam hanya waktu 3 minggu aja. Menurut gue itu juga bentuk luck dan risk yang barusan kita bahas tadi, bahwa bukan tidak mungkin kita ketika berani mengambil risiko lebih, kita mendapatkan keberuntungan. Kalau kita bermain aman, belum tentu kita bisa seberuntung itu. Ada juga cerita di mana ada yang trading juga dengan modal $76 bisa menjadi $1.300 dalam waktu beberapa hari aja. Tetapi teman-teman, berita buruknya $1.300 yang baru dapatkan itu hilang menjadi 0 di keesokan harinya. Karena apa? Karena ketidakmampuan dia untuk mengolah uang. Salah satu contoh lagi yang lagi happening banget, di mana Gozali, dia adalah seorang yang rajin banget untuk bikin selfie selama 933 hari ke belakang. Bayangin, 933 selfie yang sebenarnya dia juga mungkin nggak tahu saat itu mau diapain, tapi mungkin hobi aja. Tapi ketika dia kepikiran, punya ide untuk jadikan NFT dan booming dari resiko menjadi sebuah luck yang gak pernah dia bayangkan, tiba-tiba aja perubahan itu datang ke dalam hidupnya dan menjadikan hidupnya totally different. Ketika kita mendapatkan satu perubahan momentum besar dalam hidup kita, kita gak siap dengan mentalnya, sehingga ketika kita dititipkan sebuah rezeki yang lebih besar, kita punya kecenderungan untuk berfoya-foya dan kita lebih gegabah karena ada rasa grit dan psikologi yang tidak siap itu. Dan kalau kita misalnya perhatikan beberapa kasus money game yang terjadi di belakangan ini, itu nggak hanya diikuti oleh orang-orang yang memang mereka kurang berada ya, tapi orang-orang yang berada pun ikut berpartisipasi dalam proses money game tersebut. Walaupun mereka tahu sebenarnya bahwa itu adalah money game, ada potensi resiko yang besar. Tapi namanya manusia ya, kita tuh selalu merasa tidak cukup. Definisi cukup kita tuh akan terus bertambah seiring dengan pendapatan dan pencapaian yang kita dapatkan. Jadi apa yang menurut kita cukup pas di awal akan menjadi tidak cukup ketika kita sudah mencapai level tertentu. Dan itu akan terus bertambah. Dan itulah nature kita sebagai manusia, greed. Dan greed itu yang sebenarnya sering kali digunakan dan menjadi sumber kehancuran kita. Dan poin yang paling terakhir adalah memang quantity itu akan menentukan. Proses perkembangan multiplikasi compounding, misalnya dari 1 juta menjadi 100 juta, akan butuh waktu yang lebih panjang dibandingkan ketika kita mau compounding 100 juta menjadi 1 miliar. Dan 1 miliar menjadi 10 miliar. Jadi proses di awal itu adalah proses yang paling sulit yang perlu kita lewati. Buat kalian yang masih di fase awal-awal, gue mau mengingatkan bahwa proses itu adalah hal yang paling penting yang akan membuat kita semakin dewasa ketika menghadapi dan bagaimana kita akan mengolah uang kita.
Mau seberapa besar pun pendapatan yang kita dapatkan setiap bulan, kalau misalnya kita nggak bisa mengolah itu dengan benar, itu akan menjadi backfire buat kita. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari muda, kita belajar untuk mengolah aset uang kita dengan baik. Dan segitu ya video gue kali ini. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen dan tulisin mana poin yang menurut kalian paling mengena di kalian. Dan bagikan juga video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan, karena bisa jadi video ini membantu mereka untuk berkembang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye bye.